Baik, pemirsa, kembali bersama dengan kita di program acara Beranda Bekasi, di mana kami PWI Bekasi Raya sengaja kita menggagas dan menjalankan program acara ini dalam rangka kita turut membangun Kota Bekasi dalam hal informasi. Nah, dalam hal ini kami mengundang narasumber-narasumber langsung dari dinas-dinas, instansi, dari pemerintahan dan juga dari swasta. Dalam hal ini kita setelah kami gali informasi, ya harapannya bisa juga di dalamnya ada manfaat baik, ada solusi buat masyarakat khususnya yang ada di Kota Bekasi. Karena narasumber kita perwakilan saat ini perwakilan dari DBMSDA ya Pak ya, Kota Bekasi. DBMSDA itu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pak ya. Nah, ini perwakilan dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dikirim nih oleh Kepala Dinas, dalam hal ini PLT ya Pak Idi ya, Kristanto, dengan Bang Ridwan Muarif. Ya. Gimana Bang kabarnya? Sehat Bang ya? Baik, sehat Bang Lengkong. Baik, ada beberapa pertanyaan ini kita ingin sampaikan nih nanti secara dari diskusi lah ya. Kita bisa menjawab dengan apa yang Abang ketahui tentunya kan. Karena ini kan kalau saya dengar tadi Abang dari bidang Bina Marga ya Bang ya. Tapi tidak mengurangi di mana mungkin Abang punya informasi juga dalam hal keseluruhan dinas ya. Baik, Bang Arif, mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk perkenalan wawasan dari DBMSDA Kota Bekasi Pak, sebelum pertanyaan-pertanyaan kita sampaikan. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Ridwan Muarif, saya sebagai PLT Subkoordinator Pemeliharaan Jalan Bidang Bina Marga di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Jadi dikirim sebagai perwakilan ya? Betul, tadi habis diskusi dengan Pak Kadis, namun mohon maaf nih, soalnya Pak Kadis juga lagi ada kegiatan juga gitu, makanya saya hadir untuk mewakili beliau. Oke. Baik pemirsa, tadi sudah perkenalan. Bang Ridwan, izin. Ya. Ini kan saat ini, ya kan? Bagaimana kondisi umum infrastruktur jalan dan drainase di Kota Bekasi? Dalam hal ini kan lingkupnya dinas yang dimana Bapak ada di dalamnya, DBMSDA Kota Bekasi. Baik, mungkin saya beri gambaran umum dulu ya, Abang ya. Kami Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kota Bekasi itu perlu menyampaikan juga bahwa memang secara infrastruktur di Kota Bekasi itu sudah cukup lah sebagai kota penopang dari metropolitan Jakarta. Kita beri gambaran sedikit untuk infrastruktur jalan. Memang kemantapan jalan kita itu di jalan arteri dan kolektor itu mencapai 95% dalam kondisi mantap. Artinya kita sudah cukup baiklah dibanding dengan daerah-daerah yang lain gitu. Apalagi di Jawa Barat kita termasuk tinggi. Dan memang juga selain jalan arteri kolektor dan ada juga jalan lingkungan, jalan lokal dan lingkungan. Jadi memang secara tanggung jawab kami di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kota Bekasi untuk infrastruktur jalan, kita mengelola itu jalan sekitar panjang 4.600 km secara keseluruhan. Jadi jadi kalau kita bagi untuk masing-masing fungsi jalannya, yaitu arteri dan kolektor itu dia jalan jalan gede lah bahasanya gitulah. Sebagai contoh kayak jalan Nasibuan gitu kan, itu kan jalan arteri kolektor di Ahmad Yani ya. Nah, itu kita tuh jalan arteri kolektor sekitar 303 km panjangnya. Dan sisanya itu baru jalan lingkungan, jalan lokal dan lingkungan. Ya. Dan juga sebagai gambaran juga memang selain jalan yang dimiliki oleh Kota Bekasi ada juga jalan nasional Bang. Jadi kayak misalnya jalan nasional itu jalan yang dikelola oleh Balai Besar Jalan Nasional di Kementerian PUPR. Contohnya tuh kayak jalan dari perbatasan DKI itu Jalan Sudirman, Sudirman, Ahmad Yani, lalu Jalan Cut Mutia,
terus sampai ke arah ke perbatasan kabupaten. Terminal, ya itu namanya Jalan Pantura lah gitu. Nah itu dikelola oleh Balai Besar Jalan Nasional. Ada juga jalan provinsi. Nah jalan provinsi itu termasuk Jalan Siliwangi, Jalan Kartini, Jalan Perjuangan, itu memang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Pemanfaatan Ruang ke Provinsi Jawa Barat, gitu. Ini mungkin sebagai gambaran duluan ya. Drainasenya, Bang? Nah untuk drainase kita jalan itu juga kan sisi jalan itu kan memang drainase kan termasuk ruang milik jalan. Maka dari itu untuk pengelolaan jalan itu memang dikelola oleh Bina Marga seluruh keseluruhan. Memang cara umum drainase kita itu sebenarnya mungkin kalau dibilang itu memang dalam tanda kutip sudah cukup baik. Namun ada beberapa catatan. Karena beberapa kendala juga, misalnya di pinggir jalan nih, itu kan kita kan banyak toko-toko nih. Kalau misalnya ada genangan itu kan bisa jadi kemungkinan karena dari air dari jalan itu tidak bisa masuk ke saluran karena terhambat oleh sampah. Misalnya kayak ada lubang pembuangan tali air itu namanya tali air. Jadi kalau misalnya itu terhambat oleh sampah itu bisa menyebabkan genangan. Atau ada kemungkinan dia belum ada karena mungkin ada tertutup lumpur apa bagaimana gitu. Nah itulah yang mungkin menjadi perhatian kita. Dan kita untuk mensikapi itu juga kita sudah membuat dari Dinas Bina Marga itu tim unit reaksi cepat. Oh ada URC-nya? Iya, jadi unit reaksi cepat kita itu ada banyak ya. Misalnya ada untuk di bidang jalan kita ada unit reaksi cepat Sitambel, ada juga di SDA itu URC SDA, terkait misalnya ada genangan kita udah siap pompa. Oh langsung turun? Ya, mobile pompa kita sudah langsung turun. Lalu juga ada URC taman, apabila ada dari permintaan dari warga ada taman, permohonan penyiraman itu kita ada gitu. Dan juga URC dulu sih masih ada PJU, cuma PJU sekarang sudah pindah ke Dinas Perhubungan. Gitu. Nah, jadi apa program dari DBMSDA ini, Kota Bekasi tahun ini untuk perbaikan atau memperbaiki infrastruktur di Kota Bekasi ini prioritasnya apa nih? Ya. Karena kan pasti ada prioritasnya, skala prioritasnya. Ya. Mungkin yang pertama terkait kemantapan jalan ya. Memang kemantapan jalan kita sempat agak turun lah karena kita terdampak oleh pekerjaan dari PSN, Proyek Strategis Nasional. Strategis Nasional itu termasuk yang pekerjaan SPAM nih. SPAM itu kan yang SPAM itu apa, Bang? SPAM itu artinya sistem penyediaan air minum. Oh, sistem penyediaan air minum. Ya, jadi kegiatan SPAM ini itu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, gitu. Jadi pemerintah Provinsi Jakarta tuh ingin mengambil air dari Kalimalang untuk dialirkan ke Jakarta melalui perusahaan mereka tuh Air Bersih Jakarta PT ABJ. Nah itu kita kena dampak juga. Ya kita kena dampak juga karena mereka kan bongkar jalan. Oh jadi itu jalannya dikena. Iya harus bongkar. Iya harus kan jadi rusak. Apa sistem pemipaannya ya? Iya jadi kan ada inilah ada dampak lah gitu kan. Nah itu yang sementara kita sedang prioritasnya Bang. Iya kita meminta untuk perbaikan dari mereka sebagai pertanggungjawaban gitu kan. Karena kan itu kan bentuknya kan kita hanya numpang lewat aja nih, gitu. Jadi mereka bikin pipa, jalan kita dibongkar. Nah itulah kita kena dampak ini mungkin yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dari masyarakat nih, jalan rusak akibat pekerjaan dari pemasangan pipa dan lain-lain, itu yang menjadi perhatian kita. Lalu juga terkait kemantapan jalan, memang karena ada jeda kemarin pilkada kita penyesuaian program dari Pak Wali Kota, makanya kita nanti untuk kegiatan perbaikan jalan kita tetap jalan terus. Oh, gitu. Jadi itulah diantaranya yang menjadi prioritas ya Bang ya? Iya, dan juga mungkin terkait banjir kita untuk dari kami itu pembangunan polder, jadi sudah berjalan ya, sudah berjalan. Ada di di Pengasinan ya, yang di Rawalumbu itu kan kita sedang membuat polder ya, kita sudah mulai itu mengatasi banjir di area Rawalumbu dan sekitarnya. Gitu. Nah, tadi nyinggung Rawalumbu ya Bang ya? Iya. Kan itu kan kalau kita lihat itu salurannya kan besar, terus sekarang ada jembatan. Iya. Nah, kendalanya apa sih Bang? Biasanya kan itu meluap jadinya. Nah, apakah memang dari saluran besar dari sana mengecil atau gimana dia balik lagi airnya? Iya. Kan di Rawalumbu, di Narogong persoalannya kan sama. Kalau kita bicara air ya Bang ya. Memang kalau dari sejarahnya sih memang Kota Bekasi itu kan dulunya rawa. Iya. Memang sebelum ada perumahan pun itu sebenarnya udah tempatnya air namanya rawa gitu kan. Dan setelah makanya
prinsip kita untuk menanggulangi banjir memang untuk menciptakan tampungan air sebenarnya. Jadi air yang ada itu bisa kita taruhlah di tempat yang kita siapkan. Makanya kita membuat semacam polder lah tampungan gitu. Nah, mungkin karena banjir itu karena kapasitas saluran dengan curah hujan itu tidak mencukupi gitu. Karena melihat dari posisinya dia mungkin cekungan gitu kan. Makanya kita dari pemerintah Kota Bekasi itu banyak membuat perencanaan untuk membuat polder di perumahan-perumahan. Di Kota Bekasi ada berapa banyak Pak polder yang sudah terbangun? Mungkin sekitar Yang sudah ya? Ya, sekitar udah puluhan ya. Itu juga sebenarnya ya. Misalnya di polder Galaksi, polder Aren Jaya, polder THB, itu kita sudah banyak bikin. Banyak ya? Bahwa polder itu sudah terbangun ya banyak. Ya, mungkin memang saat ini masih belum mencukupi karena memang ada beberapa kendala, misalnya keterbatasan lahan untuk pengadaan lahan. Pengadaan lahan. Iya, kan kalau polder kan butuh luas yang lumayan lah gitu penampung. Iya, nah itu kan kita terkendala terkait pembebasan lahan, itu juga anggarannya juga nggak sedikit gitu, karena kan kita tahu tanah di Bekasi juga lumayan tinggi lah harganya gitu. Oke. Nah, ini kan banyak warga mengeluhkan jalan rusak, ya kan, dan genangan air. Nah, berarti penyebabnya kalau dari pandangan BPMDSDA sendiri apa sih, Pak? Ya, memang untuk jalan rusak memang banyak faktor ya. Mungkin terkait bisa lalu lintasnya, lalu juga ada genangan air tadi. Nah, genangan air itu mungkin karena salurannya terhambat. Ya. Nah, itu makanya kita ada ORC juga tadi saya sampaikan Bang ya, misalnya ada SDA itu juga ada pematusan. Jadi ketika terjadi ini langsung turun ya? Iya, jadi misalnya ada saluran yang mampet itu kita bersihkan, itu kita normalisasi lah bahasa gitu. Dan juga mungkin ada terkait aliran air yang outputnya itu masih belum nyampe lah, belum nyambung lah ke outlet salurannya gitu. Makanya kita tetap merencanakan pembangunan saluran di sisi jalan gitu. Nah, itu udah berjalan ya? Iya, kita fokus juga gitu. Ya. Oke. Tadi itu sudah dijawab. Ini pertanyaannya, bagaimana langkah pemerintah untuk memastikan perbaikan jalan dilakukan dengan cepat dan berkualitas? Iya. Sudah dijawab tadi ya. Ya, dengan kita ada penanganan dengan pihak ketiga, kita lakukan pengadaan gitu. Misalnya contoh di Jalan Alinda nih, yang kemarin dari Pak Wali sempat ke sana, itu juga merupakan bentuk dari rekonstruksi jalan. Dan juga ada untuk yang reaksi cepat, kita ada tim unit reaksi cepat. Nanti kalau misalnya dari masyarakat ada laporan jalan berlubang, itu bisa ini aja DM ke IG kita. Oh, di mana Pak? Instagramnya disampaikan di BMSDA Kota Bekasi. Oh, IG-nya itu? Iya. BMSDA Kota Bekasi ya. Kota Bekasi. Iya. Itu di Instagram ya? Iya, pokoknya nanti dari luar, misalnya dari apa saja yang perlu dilaporkan kalau ke ya, bisa dengan dokumentasi lokasi di mana gitu, nanti kita jalannya ini atau ya, jalannya. drainase juga? Drainase juga bisa. Bisa. Semua ada di situ. Jadi misalnya ada drainase, nanti bisa kita sampaikan ke tim pematusan gitu. Oke, pemirsa. Jadi informasi ketika misalnya di wilayah tadi RT RW ya kan, kelurahan dan kecamatan terdapat jalan ataupun drainase yang perlu ya tentunya perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini BPMSDA, silakan akses media sosial dari official BPMSDA Kota Bekasi. Di Instagram. Instagram ya. Banyak juga yang dari masyarakat juga ke Pak Wali, IG-nya Pak Wali. Ya, Pak Wali. Instagramnya Pak Wali. Dan Pak Wali juga tetap meneruskan ke kita gitu. Jadi itu jadi perhatian kita juga gitu. Ini selanjutnya nih Pak. Ya. Ini kan infrastruktur itu kan proyek-proyek nih. Banyak pastinya kan di Kota Bekasi dalam hal ini BPMSDA nih. Nah, itu dalam sistem pengawasan supaya proyek infrastruktur itu tidak asal-asalan dan tepat sasaran. Nah, ini memang sih pertanyaan ini tentu harusnya ke kepala dinas gitu kan. Tapi nggak apa-apa Bang, aku belajar. Siapa tahu rezekinya ke depan kepala dinas kan. Silakan Bang. Ya, mungkin dari kami ya, memang untuk dari pengawasan sendiri, memang untuk dari tim dinas itu kita ada namanya pengolah kegiatan. Jadi ada pelaksana kegiatan, pelaksana teknis, dan juga ada pengawas lapangan. Itu memang
kita sebenarnya orangnya memang dari pegawai itu tidak banyak lah, sekitar paling cuma 40 kita satu bidang ya, ini satu bidang ya. Mungkin kalau satu dinas itu sekitar ratusan. Kita bidang bina marga nih. Bidang bina marga ya. Ini bicara ya. Tapi kalau kita lihat jumlahnya itu bisa banyak, bisa sampai ratusan. Jumlah apa nih? Jumlah kegiatannya. Kegiatannya. Iya gitu. Jadi kegiatan perbaikan jalan dan saluran itu memang banyak. Nah itu mungkin keterbatasan itu, maka kami juga dibantu oleh konsultan supervisi. Oh ada Konsultan supervisi. Ya? Iya, jadi kita menunjuk konsultan supervisi untuk mengawasi kegiatan tersebut. Namun juga kendala-kendala itu tetap kita menjadi catatan untuk kita sendiri, karena memang apabila ada pelaksana yang melakukan keteledoran atau wan prestasi, memang tetap dari dinas itu memberikan sanksi. Oke, yang gitu. tadi Keteledoran. Keteloderan. Ini sengaja bagaimana ya kan? Teledor lah. Teledor gitu ya, teledor, ya. Dan juga tadi wan prestasi. Itu seperti apa Bang? Contohnya Bang? Ya misalnya hasil pekerjaannya itu kurang bagus lah, misalnya ada retak gitu kan. Oh ada retak. Iya retak. Apa namanya? Atau misalnya ada pecah gitu ya. Kalau misalnya retak juga kita dari pengelola kegiatan minta untuk dilakukan patching lah gitu. Misalnya disuntik dengan beton apabila dia khususnya beton. Kalau aspal kita minta dibongkar aspal kita habis ulang gitu. Jadi itu bentuk pengawasan ya, supaya tidak asal-asalan ataupun tepat sasaran. Ya. Karena ini uang kan dari rakyat untuk rakyat. Betul. Kita juga upayakan optimal lah untuk pengawasannya. Ya. Nah, bagaimana strategi dinas dalam mengantisipasi musim hujan dan potensi banjir di wilayah yang rawan nih Bang? Ya. Karena kan contohnya kemarin ring 1 daripada pemerintah Kota Bekasi, dalam hal ini kantor wali kota kan, dan juga tempat kami juga ini di BW Bekasi Raya juga banjir. Iya. Nah itu langkah apa Bang yang strategis ini? Karena kan belajar dari kejadian bukan hanya sekali dua kali nih kan. Nah minimal antisipasi minimalisir lah dan mengantisipasi serta memitigasi hal-hal seperti itu. Baik, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu ya, kalau misalnya di Kota Bekasi itu banjir ada dua Bang. Jadi ada banjir kiriman, ada juga banjir lokal. Banjir kiriman tuh misalnya kalau dari Bogor hujan nih, nah itu dia di sini nggak hujan, Bogor hujan, tiba-tiba air kali Bekasi naik. Nah itu bisa menyebabkan banjir gitu. Nah kalau misalnya banjir sifatnya kiriman, memang agak lama karena kita kan namanya outlet saluran itu semua mengarah ke kali Bekasi. Maka kalau misalnya kali Bekasi tinggi, kita otomatis agak berat. Tapi kalau misalnya masih banjir hujan lokal lah gitu, hujan wilayah Kota Bekasi, dan insya Allah tuh genangannya juga nggak terlalu lama lah gitu. Maka dari itu kami berarti ini sorry Bang, kan satu pintu nih, satu atap maksudnya, dengan dinas-dinas lain ini ataupun instansi lain untuk sama-sama mengatasi ini ya Bang ya? Ya, jadi kalau dari kami antisipasinya tuh saat ini kan kita lagi banyak ngerup kali Bang. Kayak misalnya di Rawalumbu tuh udah kita kerup kalinya gitu kan, saluran. Kedalaman itu. Ya, lalu di Arenjaya di Bekasi Timur juga kita melakukan normalisasi saluran gitu untuk mengantisipasi musim hujan gitu. Ya, dan juga dari tim di lokasi-lokasi rawan ya. Ya, itu lebih ke saluran-saluran pembuang sebenarnya. Jadi kita upayakan agar outletnya itu bisa menampung air yang bisa mengalir ke sana gitu. Karena kan kadang berkaitan dengan sampah juga ya Bang ya. Iya, sampah juga kita banyak pembersihan sampah yang misalnya di Jalan Pejuang di Kali Kapuk gitu kan, sampahnya nyangkut banyak gitu. Nah itu kita turunkan tim pematusan di situ. Pematusan ya. Iya, iya. Oke. Ya. Sejauh mana partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam menjaga infrastruktur, Pak? Ya, mungkin kita sangat mengharapkan partisipasi masyarakat ya, karena memang untuk membangun kota tidak hanya dengan pemerintah saja, tapi harus juga dengan partisipasi masyarakat. Maka itu kami sangat menerima saran dan masukan juga, terbuka dari kritik dan saran. Kami juga introspeksi kegiatan kami, dan juga bila ada masukan, misalnya ada keluhan atau dari masyarakat, kita tetap menampung itu dan juga menindaklanjutinya. Apalagi sekarang dari masyarakat harus terlibat dalam pengawasan juga ya. Ya, kita juga secara internal juga kita monitoring. Cuma saat ini kan memang dari pemerintah Kota Bekasi, terutama dari Pak Wali Kota, memang sangat concern sekali dengan masukan dari masyarakat. Tuh, bahkan dari ada yang warga. Belanja masalah langsung ya. Iya, ibaratnya belanja masalah gitu. Iya. Dan kita yang melakukan solusinya, kita yang melakukan cepat ya. Ya, gitu.
Oke, supaya kenyamanan itu dirasakan oleh masyarakat ya di Kota Bekasi. Oke, lanjut Bang. Kira-kira selama ini adakah kendala di anggaran atau bagaimana Bang dalam pembangunan infrastruktur ini? Ya, kalau kendala anggaran itu pastinya pasti ya, karena memang secara kebutuhan dengan kemampuan tuh kita agak jauh jomplang. Maka dari itu kami dari pemerintah Kota Bekasi juga aktif juga dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi atau pemerintah pusat untuk bisa membangun Kota Bekasi gitu. Jadi misalnya untuk membangun saat ini kita sedang berkoordinasi dengan pihak Provinsi Jawa Barat terkait pembangunan Jalan Sisibar Perjuangan. Yang kemarin Pak Wali sedang melakukan pembongkaran di Wisma Asri. Ya, itu kan ada kegiatan dari kota, ada juga kita bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan juga kita melakukan penataan di Kalimalang dengan melakukan optimalisasi jembatan. Jadi itu kan jembatan Kalimalang memang jumlahnya terlalu banyak, Bang. Itu sebenarnya kalau jembatan terlalu banyak juga bisa penyebab kemacetan juga, karena kan banyak simpang. Nah, maka dari itu kami mengurangi jumlah jembatan itu untuk bisa minimasi, misalnya jembatan jadi cuma ada 3 atau 5 lah gitu. Iya, mengurangi kemacetan juga. Ya, dan juga dari jalan nasional juga dari pihak balai juga kita sedang mengajukan untuk perbaikan jembatan Kemang. Jadi jembatan Kemang kemarin ya jembatan Kemang kemarin kan itu ambles. Jembatan Kemang yang itu. Iya, jembatan Kemang Pratama ambles. Ya memang itu sebenarnya Beli, jembatan Beli nama itu, jembatan sementara ya. Tapi kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak PU pusat bahwa mereka akan mengerjakan jembatan tersebut. Kan ada dianggarkan BTT itu Bang, waktu itu kalau tidak salah. Iya, BTT, tapi itu BTT-nya dibatalkan nggak salah deh. Oh, dibatalkan. Karena itu ada kegiatan dari Kementerian PUPR. Oh, jadi gitu. sekalian gitu. Iya, kita nggak jadi di situ. Karena tadinya Ya. BTT-nya itu sebenarnya buat yang ambles jembatannya. Iya, tapi karena dari kita mengusulkan jembatan baru dan diaksesi oleh dari kementerian, maka dari itu kementerian akan melakukan Nanti kementerian yang membangun jembatan tersebut. anggaran itu ya. Iya, betul. Tapi pengerjaannya dari kementerian atau Dari kementerian. dari kementerian langsung ya? Iya, kita menunggu informasi selanjutnya dari kementerian. Nah, transparansi dan juga informasi ke publik nih Pak. Kan ya penggunaan anggaran itu kan dari masyarakat dikelola oleh pemerintah. Nah, saat ini kan dalam hal ini TBMSDA yang menyerah gitu kan dengan pembangunan infrastruktur ini. Nah, transparansinya seperti apa dibangun di DPMSDA dan juga kan harus disampaikan juga ke publik, dan bagaimana publik mengakses informasi ke pemerintah dalam hal ini DPMSDA. Iya, memang untuk transparansi terkait penganggaran kita sudah melaporkan sistem LKPJ gimana gitu ya, itu di web pemerintah kota gitu. Jadi masing-masing dinas itu ada transparansi anggaran, penyerapannya berapa, jumlah total anggaran itu berapa, itu yang terkait anggaran kita sudah melakukan penyampaian laporan kinerja instansi lah gitu. Itu di pemerintah kota sebenarnya bisa diakses, itu laporannya ada ya, itu bukunya ada tiap tahun itu ada gitu. Nah, mungkin terkait mengakses nih, misalnya masyarakat ingin tahu gitu kan. Mungkin kok bisa informasi publik itu. Ya, bisa dicek aja di web pemerintah bekasikota.go.id deh kalau nggak salah deh. Ada di situ. Ada kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa koreksi kalau saya salah. Tapi kalau mereka ingin tahu dalam hal mungkin mahasiswa kah atau masyarakat bisa datang langsung. Bisa. Jadi memang untuk laporan itu kita tiap tahun sebenarnya juga diminta ya, terkait realisasi anggaran berapa gitu. Nah, terkait transparansi program juga kita sudah menyampaikan program melalui media sosial gitu, bisa di Instagram. Nanti itu dari masyarakat bisa komentar lah di situ gitu, masukan dan aduan dan lain-lain bisa disampaikan di sana gitu. Bang, ini udah mau terakhir. Siap. Menurut Abang, apa peran daripada wartawan atau jurnalis atau media pers ya dalam rangka sama-sama turut membangun Kota Bekasi? Nah, ini sinerginya dengan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Kota Bekasi nama ini ya. Ya mungkin dari peran wartawan itu sebenarnya sangat signifikan ya, kan sebagai masukan juga gitu. Jadi memang kalau misalnya kita itu juga tidak berdiri sendiri sebenarnya.
ada beberapa stakeholder lain, gitu, misalnya dari masyarakat, dari swasta, dan juga dari pihak wartawan sebagai media lah gitu, itu sebagai kontrol juga untuk kami gitu. Dan itu kami sangat apresiasi sekali ya, karena memang masukan-masukan itu juga menjadi catatan juga untuk kami. Iya, karena kan program daripada kegiatan-kegiatan ini kan perlu juga dipublis kan? Iya, iya. Kan artinya masyarakat luas perlu tahu informasi-informasi, datang wawancara dengan dinas kan seperti itu. Ya, misalnya tadi masukan misalnya bahwa daerah Lubu banjir itu kan juga kan masyarakat komplain, Pak ini banjir gitu kan. Makanya kita segera melakukan program di situ dengan pembersihan kali dan juga peningkatan jembatan yang kosong itu, jembatan kosong kita lakukan pelebaran dan juga pembuatan polder di Pangasinan. Itu di situ ada pembangunan yang turap ya. Kanan kiri. Turap, ya, turap itu namanya turap. Itu apa fungsinya? Ya itu fungsinya untuk menjaga badan kali ya, karena kan khawatirnya agak longsor. Longsor ya. Iya gitu. Baik. Bang, terakhir Bang, Ya. apa pesan kepada masyarakat terkait harapan bersama membangun infrastruktur di Kota Bekasi, Bang? Ya, kita sama-sama membangun Kota Bekasi tercinta ya, dari masyarakat Kota Bekasi. Kami juga mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila masih belum bisa memuaskan lah gitu ya. Karena kita juga pasti berupaya untuk mendukung program pemerintah, mendukung program dari Pak Wali Kota untuk Kota Bekasi kita tercinta. Terima kasih Bang Ridwan, Siap. perwakilan dari DBM Mesdia Kota Bekasi. Siap. Waktunya tadi dari Bandung rupanya ya. Iya. Ada kegiatan Ada rapat Bandung, tadi Pak. diutus sebagai perwakilan dari PLT ya, PLT Ya. Kepala Dinas. Bapak Idi Sutanto. Suadi Sutanto. Oke. Baik pemirsa, itu dulu informasi yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat dan seperti yang disampaikan tadi, bila mana di wilayah yang pemirsa saat ini butuh layanan, butuh dalam hal infrastruktur, baik jalan ataupun drainase, itu silakan DM ke Instagramnya BMSDA Kota Bekasi. DBMSDA Kota Bekasi official ya. Official. Di Instagram Ya. akun resminya. Ada adminnya. Ada adminnya dan itu bisa langsung juga ke Wali Kota Ya, ya, betul. Instagramnya Wali Kota Bapak Tri Adianto. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih Bang PD. Bang PD sudah ngeker-ngeker video dan sukses buat kita semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang.